Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi amarna bi dzikrihi dzikran katsira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang kita hormati Bapak pengurus masjid dan panitia Ramadan, dan juga Bapak dan Ibu jamaah salat Isya dan akan melaksanakan salat tarawih yang dirahmati Allah. Tentunya hanya kepada Allah senantiasa kita bersyukur dan bertawakal apapun yang terjadi, dan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita mengucapkan salawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tema kita pada malam hari ini dengan cuaca yang luar biasa dan tidak menghalangi kecintaan kita kepada Allah sehingga kita tetap hadir di Masjid Allah dengan tema keutamaan mentadaburi Al-Quran. Allah berfirman dalam surah Shad ayat 29, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Yang artinya Al-Quran adalah kitab yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad, yang penuh berkah, agar mereka mentadaburi, agar mereka menghayati atau memahami ayat-ayatnya, dan bagi orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Maha benar Allah dari segala firman-Nya. Hadirin yang kita muliakan, beberapa pendapat para ulama terkait dengan apa makna tadabbur, dalam arti adalah liwusuli ila ma'aniyah, memahami Al-Quran setelah dibaca, disiapkan hati untuk mengambil maknanya dan akhirnya melakukan perubahan. Ini salah satu pendapat bahwa terkait dengan tadabbur, karena Al-Quran kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Al-Quran diturunkan dengan penuh keberkahan, diturunkan di malam yang berkah, yaitu di bulan suci Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi kata-kata keberkahan itu adalah terkait dengan keberkahan untuk ad-dunya dan juga semua urusan. Kasirun khairihi wa naf'ihi. Banyak berkah, banyak manfaat dan kebaikan yang ada bagi manusia. Hadirin yang kita muliakan, tentunya kita akan melanjutkan tentang bagaimana cara mentadaburi Al-Quran. Jika pengertian tadabbur adalah memahami, mengambil makna agar berdampak, mempunyai keutamaan dalam kehidupan, maka ada hal yang harus ditempuh, yaitu langkah menempuh untuk tadabbur Al-Quran. Yang pertama, kita harus membacanya. Siapkan ayat Al-Quran untuk dibaca. Tanpa membaca tidak akan mendapat tadabbur atau tidak akan bisa memahami. Jadi langkah pertama Bapak dan Ibu memang harus tadarus membacanya. Siapkan bacaannya berarti siapkan Al-Quran. Contoh kecil saja, kita membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu berarti langkah utama, membacanya. Kemudian ketika membaca, siapkan hatinya. Hati kita harus disiapkan. Membaca Al-Quran dengan sepenuh hati, bukan separuh hati. Dan obat hati itu memang membaca Al-Quran dengan tadabbur, dengan maknanya. Itu kalau lagu opik kan biasa Bapak Ibu ya.
Obat hati itu 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Akan beda dengan hanya sekedar membaca. Kita siapkan hati kita dan kita ambil maknanya, mengerti maksudnya. Setelah itu lakukan perubahan. Seperti tadi kita contohkan membaca bismillah. Al-Quran pembukanya adalah surah Al-Fatihah. Ini sekedar contoh saja untuk mentadaburinya. Bismillahirrahmanirrahim. Awal kita dengarkan, kita siapkan hati, kita maknai dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu artinya, maknanya, makna tadabburnya adalah biasakanlah membaca bismillah ketika memulai pekerjaan, agar pekerjaan itu ikhlas karena Allah. Tadi ada pertentangan dari rumah, KPK masjid atau tidak, PI masjid atau tidak, apalagi yang jauh. Kan bisa saja telepon untuk Ustadz ya. Tadi saya bisa telepon Ustadz, kan jauh kan, hujan lebat di Lubuk Minturun, ke sini tuh 40 menit, bisa kok ditelepon Ustadz, ndek Pak aku lampu ku kurang tarang, saya lampu tombo bisa saya. Tapi karena sudah dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, awali ketika kita melakukan pekerjaan dengan bacaan basmalah, berarti penuh keikhlasan. Bapak dan Ibu tadi mau ke masjid juga baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'alallah. La haula wala quwwata illa billah. Itu berarti inspirasi dari Al-Quran. Karena baca, pahami, lakukan perubahan. Dan pada akhirnya Bapak dan Ibu nanti pulang, mau tidur pasti baca bismillah. Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Kemudian tidurnya nyenyak. Supaya tidur nyenyak, mohon mimpinya mimpi tidur. Itu enak Pak. Tapi kalau kita tidur mimpinya buruk, dikejar ular, wah itu insya Allah tuh nggak nyenyak. Enak itu niat, ya Allah aku tidur mimpinya yang baik, kalau perlu mimpinya tidur juga, wah itu insya Allah sehat. Kemudian kita tadabbur ayat yang kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bacaan kita dengarkan, siapkan hati, artinya segala puji bagi Allah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Itu artinya. Tadabburnya apa? Biasakanlah mengakhiri pekerjaan dengan ucapan hamdalah. Jadi nanti Bapak Ibu sudah sampai di rumah selamat, ucapkan Alhamdulillah. Lihat takhidu akahukum qalban syakiron wa lisanan zakiron. Biasakanlah hidup ini bersyukur. Jika dalam kehidupan ini Bapak dan Ibu tidak ada lagi yang harus kita ucapkan, sudah habis kata-kata untuk mengucapkan, maka ucapkanlah terima kasih pada kehidupan. Apa wujud terima kasih itu? Ucapkan rasa syukur Alhamdulillah kepada Allah karena kehidupan ini masih bisa kita lalui. Banyak teman-teman kita yang tidak bisa untuk tahun ini masih ada untuk bersama orang-orang yang dia cintai. Kita masih ada. Jadi akhiri setiap pekerjaan dengan Alhamdulillah. Ayat selanjutnya mentadaburinya adalah Ar-Rahmanir-Rahim. Artinya dan maknanya adalah berpikir positiflah kepada Allah, berpikir positif kepada orang lain, dan berpikir positif untuk diri sendiri agar kita tidak terjangkit banyak penyakit. Karena kalau orang sudah negative thinking itu banyak saja penyakit. Tapi orang-orang yang selalu berpikir positif pada kehidupan, karena alam ini diciptakan Allah sebagai penjelmaan kemahabaikan Allah dengan Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tadabburnya adalah berpikir positif. Kemudian setelah Ar-Rahmanir Rahim, tadabbur ayatnya adalah yang paling mudah yang kita contohkan adalah Maliki Yaumiddin. Biasakanlah hidup ini mempunyai tujuan.
terutama tujuan jauh ke depan, yaitu tujuan maliki yaumiddin. Middin artinya hari pembalasan. Jangan sampai hidup ini tujuan dan visinya hanya jangka pendek, bukan sekedar kita memenuhi kebutuhan pangan, sandang, dan papan, tetapi betul-betul bahwa hidup ini juga sampai ke akhirat, mempunyai visi bersama dengan keluarga masuk surga bersama. Karena orang-orang yang beriman, dia akan dimasukkan surga bersama keluarganya. Man solaha min abaihim wa aswajihim, mereka akan masuk dalam surga dari istri-istrinya dan juga keluarga besarnya. Jadi Bapak dan Ibu, orang yang beriman itu nanti akan disatukan kembali di surga Al-Adn, surga Al-Jannatul Adn, bagi man solaha. Tapi kuncinya adalah solaha. Solaha itu adalah soleh. Dari yang kita muliakan, yang kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka tadabburnya adalah membiasakan hidup dengan berusaha dan doa. Jangan menyerah, berusaha dan berdoa. Ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah. Berarti usaha dulu. Wa iyyaka nasta'in, dan setelah itu ya Allah, aku mohon pertolongan. Jadi bahagiakanlah hidup ini dengan berusaha dan berdoa. Itu namanya tadabburnya. Kemudian ihdinas siratal mustaqim. Apa tadabburnya? Membiasakan hidup ini dengan komitmen. Apa komitmennya? Komitmen di jalan yang benar. Oleh karena itu, setiap kita baca Quran, mari kita tersinggung dengan Al-Quran. Oh, ternyata begitu kita baca ihdinas siratal mustaqim, kamu harus komitmen, kata Allah. Rupanya hidup kita nggak pernah komitmen. Nah, jadi kalau kita tahu arti Al-Quran, betapa banyak kita disinggung oleh Al-Quran. Begitu membaca ayat-ayat orang bertakwa, gak sama persis indikatornya seperti kita. Tapi begitu membaca terkait dengan ciri khas orang-orang yang kafir, kok persis sama kita. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang yang kafir itu tanda-tandanya diberi peringatan, tidak diberi peringatan, dikasih pelatihan, tidak dikasih pelatihan, dikasih pendidikan, tidak kasih pendidikan, diperingatan, samo senyo. Oh, rupanya waktu ambaco ayatku samo benar Jawa. Padahal tidak boleh itu kan ciri khas orang kafir. Tapi kok sama dengan kita? Mudah-mudahan kita tersinggung dengan Al-Quran. Kemudian yang terakhir, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa tadabburnya? Hidup harus bercermin. Cerminnya 3. Pertama, orang yang selalu diberi nikmat oleh Allah, an'amta. Yang kedua, orang yang selalu dimarahi oleh Allah tapi tetap dikasih rezeki. Allah biarkan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita dikasih rezeki oleh Allah, kemudian kita tidak menjalankan perintah Allah, kita aman-aman, itu jangan merasa aman. Allah sedang marah sebenarnya kepada kita. Dan cermin yang ketiga adalah waladdallin, yaitu orang-orang yang dimarahi Allah dan disesatkan. Jadi kalau Bapak Ibu, kesibukan kita apa, itulah kita di hadapan Sang Pencipta. Kalau hati kita serahkan untuk berita yang baik, tidak baik, kita selalu menghakimi orang lain, kita selalu membicarakan orang lain, ingatlah bahwa itu tidak aman. Allah sedang membiarkan kita dalam sebuah kesesatan. Yuk kembali kepada Allah, agar Allah memberikan yang pertama, yaitu an'amta. Jadi kalau kita sholat, kita jadikanlah orang yang diberikan oleh Allah an'amta alaihim, bukan ghadab dan bukan dzallin. Nah, ini persoalannya membuat kita, mari di akhir ceramah ini kita semua kembali kepada Allah untuk terapi jiwa kita dengan membaca Allah 2 kali. Allah Allah Rabbuna Allah, Allah Allah Ilahuna Allah, Allah Allah
هنا الله تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما fa'alna. Artinya, ya Allah, engkau tujuanku, ya Allah, engkaulah Tuhanku. Aku bertaubat, aku kembali, aku menyesal dengan dosa-dosaku. Kami bertaubat, kami kembali, kami menyesal dengan apa yang kami lakukan, ya Allah. Itulah kaitannya dengan agar kita kembali ke Al-Quran dan mentadabburi Al-Quran. Demikianlah yang bisa kami sampaikan, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.